Ketika sebuah perusahaan IPO, sepertinya semua orang bisa ikut pesta kan? Tapi, tunggu dulu. Ada aturan main tersembunyi yang nggak berlaku buat semua orang. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas aturan lock-up saham di IPO pakai studi kasus WBSA. Kita bakal cari tahu siapa aja sih yang harus sabar dulu sebelum bisa cashing out. Ini nih pertanyaan kuncinya. Jawaban singkatnya, enggak. Dan alasannya itu penting banget. Karena ini adalah sebuah mekanisme yang dibuat untuk melindungi investor retail seperti kita-kita ini. Namanya periode lock-up. Inilah yang jadi pembeda utama antara investor awal sama investor publik. Oke, untuk benar-benar ngerti, kita harus masuk lebih dalam seolah-olah kita masuk ke ruang mesinnya IPO. Di sana ada aturan yang namanya periode lock-up. Ini bukan sekedar formalitas loh, ini tuh kayak cetak biru yang mengungkap siapa saja orang dalam yang sebenarnya dan seberapa besar komitmen mereka ke masa depan perusahaan. Jadi, coba deh lupain sejenak bahasa regulasi yang kaku. Anggap aja aturan lock-up ini kayak peta DNA-nya WBSA. Dari peta ini, kita bisa lihat siapa pendirinya, siapa investor kakap yang jadi tulang punggung perusahaan dari awal. Kalau kita paham ini, artinya kita paham fondasi WBSA itu sendiri. Nah, untuk bisa baca peta DNA tadi, kita harus kenalan dulu sama pemain-pemain utamanya. Dan seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, struktur kepemilikan WBSA ini persis kayak gunung es. Yang kelihatan di permukaan itu cuma secuil dari cerita yang sesungguhnya. Kalau dilihat sekilas, simple banget ya struktur pra-IPO WBSA ini. Cuma ada satu entitas yang dominan, namanya Tiga Beruang California atau TBK, yang pegang hampir semuanya. Seolah-olah ini pertunjukan tunggal. Tapi, justru disinilah letak kerumitannya. Siapa sih di balik nama-nama perusahaan ini? Nah, itu dia pertanyaannya. Siapa sebenarnya di balik TBK dan PGI ini? Ini pertanyaan krusial banget karena jawabannya bakal mengungkap jaringan kekuasaan, siapa yang ambil keputusan, dan pastinya siapa yang paling untung dari IPO ini. Yuk kita kupas satu persatu. Oke, di balik TBK, pemegang saham mayoritas ini, kita nemuin pemain kelas berat. Ada para pendiri, Andre dan Edwin Wibowo, lewat perusahaan induk mereka. Tapi, yang lebih penting lagi, lihat deh, ada deretan investor model Ventura papan atas. Kehadiran mereka ini bukan cuma soal nyuntik dana ya, ini tuh kayak stempel validasi yang kuat, sinyal bahwa WSBA didukung oleh smart money yang serius. Dan coba lihat ini, bahkan kepemilikan super kecil, cuma 0,31% dari PGI, bisa kita telusuri sampai ke dua orang kunci. Ini menunjukkan betapa eksklusifnya klub pra-IPO ini. Nggak ada satu lembar saham pun yang jatuh ke tangan sembarangan. Semuanya sudah dialokasikan dengan sangat strategis. Oke, kita udah kenalan sama para pemainnya. Sekarang, waktunya kita pelajari buku aturannya. Aturan main khusus yang mengikat mereka begitu WSBA resmi jadi perusahaan publik. Aturan inilah yang kita sebut lock-up. Jadi, inti dari semua ini adalah periode lock-up. Coba bayangin ada sebuah bendungan raksasa yang dibangun pas setelah IPO. Tujuannya apa? Buat menahan banjir saham dari para investor awal. Tanpa bendungan ini, pasar bisa langsung kebanjiran saham murah, harganya bisa anjlok, dan kasihan investor publik yang baru aja masuk. Jadi ini mekanisme stabilitas yang vital banget. Nah, yang menarik dari kasus WBSA, regulator itu nggak pukul rata, nggak satu aturan untuk semua. Ada dua periode cut lockup yang beda, yang menargetkan kelompok yang beda dengan alasan yang juga sangat spesifik. Ini nunjukin adanya pendekatan yang cermat dan berlapis buat menjaga integritas pasar. Nah, slide ini adalah jantung dari pembahasan kita. Mari kita bedah pelan-pelan ya. Pertama, kita lihat kolong lock-up 8 bulan. Siapa yang kena? TBK dan PGI. Artinya, ya semua pemegang saham pra-IPO. Alasannya apa? Ini dia, jelas dan transaksional banget. Mereka dapat saham dengan harga super murah, cuma Rp40, dan itu terjadi dalam 6 bulan sebelum pendaftaran IPO. Jadi tujuan regulator di sini murni untuk mencegah dumping, aksi jual gede-gedean yang bisa menghancurkan harga saham di pasar. Sekarang, kita geser ke lock-up yang lebih panjang 12 bulan. Perhatikan baik-baik siapa yang kena, TBK, dan secara spesifik disebut nama pendirinya, Andre dan Edwin Wibowo. Di sini alasannya beda total. Ini bukan lagi soal harga beli saham. Ini soal status mereka sebagai pengendali perusahaan. Regulator seolah-olah mengirim pesan yang sangat kuat, hei kalian yang pegang kemudi kapal ini, kalian harus tetap di kapal setidaknya selama 1 tahun penuh. Tunjukkan komitmen kalian pada investor publik yang sudah percaya. Jadi kita lihat di sini ada dua aturan dengan dua filosofi yang berbeda. Yang satu untuk mencegah spekulasi jangka pendek, yang satu lagi untuk memastikan adanya tanggung jawab jangka panjang dari para pengendali. Oke, sekarang mari kita fokus ke alasan dibalik lock-up 8 bulan tadi. Perbedaan harga yang, masif.
Seberapa besar sih keuntungan di atas kertas yang dimiliki para insider ini kalau dibandingin sama kita, investor publik? Yuk kita lihat angkanya. Ini dia harga perolehan mereka. Cuma Rp40 per lembar saham. Bayangin, Rp40. Angka yang super rendah. Harga yang cuma bisa diakses sama lingkaran terdalam perusahaan. Coba deh, ingat-ingat angka ini. Rp40. Sekarang, bandingkan sama harga yang ditawarkan ke publik, termasuk mungkin ke Anda, antara Rp150 sampai Rp170. Itu bedanya hampir 4 kali lipat. Potensi keuntungan instan buat para insider ini gede banget. Dan itulah resiko yang mau dicegah sama regulator. Dan ya, inilah inti tujuannya. Aturan rekap lok 8 bulan ini fungsinya seperti perisai. Perisai yang melindungi Anda, investor retail, dari gelombang penjualan saham murah oleh para insider. Ini cara untuk memastikan arena permainannya jadi sedikit lebih adil, terutama di bulan-bulan pertama yang paling krusial setelah IPO. Tapi aturan lock-up ini bukan cuma soal masa kini loh, ini juga cerita tentang masa lalu. Coba deh kita lihat lini masa perjalanan WBSA menuju bursa. Dari sini kita bakal sadar kalau IPO ini bukan keputusan dadakan, tapi puncak dari sebuah strategi jangka panjang. Lihat deh rentang waktunya, 5 tahun. 5 tahun dari berdiri sampai target listing. Ini bukan perusahaan yang kejar setoran, yang buru-buru cari dana publik. Perjalanan yang terukur selama 5 tahun ini menunjukkan adanya perencanaan, pengembangan bisnis, dan strategi yang matang di baliknya. Ini sinyal yang positif buat calon investor. Jadi, struktur kepemilikan yang rumit yang melibatkan modal ventura besar yang kita bahas tadi, itu semua bukan kebetulan. Itu semua bagian dari sebuah grand design. Ini ngirim sinyal yang jelas banget ke pasar. WNBSA itu dari awal memang dirancang untuk jadi perusahaan publik. Ini nunjukin visi dan ambisi jangka panjang dari para pendiri dan para pendukung finansialnya. Oke, setelah kita bedah semua ini, apa artinya buat Anda sebagai seorang investor? Apa poin-poin penting yang harus dicatat dari kasus WBSA ini? Pertama, aturan lock-up itu bisa mengungkap siapa insider yang sesungguhnya. Ini kayak peta komitmen mereka. Kedua, fungsinya jelas, yaitu melindungi pasar dan tentu saja uang Anda dari aksi jual besar-besaran. Ketiga, ini juga sinyal kepercayaan diri. Lock-up yang lebih panjang untuk para pengendali itu nunjukin kalau mereka percaya sama masa depan perusahaannya. Dan yang terakhir, yang paling penting, menganalisis lock-up itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan dalam analisis pra-IPO Anda. Pada akhirnya, detail lock-up ini kayak cerita dengan dua sisi mata uang. Di satu sisi, ini bisa jadi jaminan kepercayaan, sinyal stabilitas, dan komitmen. Tapi di sisi lain, mungkinkah struktur yang sangat ketat ini justru jadi sebuah bendera merah yang menyembunyikan sesuatu? Nah, ini pertanyaan yang saya tinggalkan untuk Anda renungkan saat menganalisis IPO besar berikutnya. Seperti biasa, jawabannya tersembunyi di dalam detailnya.